Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama Ibu Endah. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester, atau kurang lebihnya bisa kita sebut sebagai kontrak pembelajaran. Materi yang pertama yaitu materi mengenai teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut dengan teks LHO. Yang pertama di materi ini yang akan kita pelajari yaitu pengertian, ciri-ciri, dan juga informasi yang ada di dalam teks LHO. Setelah itu kita harus menginterpretasikan teks yang ada di LHO. Setelah menginterpretasi teks, selanjutnya kita mengetahui mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks LHO. Dan yang terakhir, kita harus dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari mulai dari definisi, ciri, dan juga jenis-jenis teks yang ada di teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan mempelajari identifikasi dari teks eksposisi. Setelah mengidentifikasi, kita dilanjutkan yaitu mengembangkan isi dari teks eksposisi. Setelah itu, barulah kita mempelajari struktur dan juga kebahasaan dari teks eksposisi. Setelah keempatnya selesai, barulah kita belajar dalam penyusunan dari teks eksposisi. Materi yang ketiga ini yaitu materi anekdot atau bisa dikatakan sebagai kritikan dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Materi ini yang akan dipelajari yaitu kita akan mendefinisikan ciri dan juga jenis-jenis dari teks anekdot. Yang kedua, kita akan mengevaluasi makna tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot. Yang ketiga, kita harus dapat menyimpulkan makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot. Yang keempat, kita harus dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Dan yang terakhir, kita dapat menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan juga kebahasaannya. Bab yang keempat ini yaitu menelusuri nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra. Di bab ini kita akan mempelajari mengenai definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Yang kedua, kita akan mempelajari nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara pengungkapan kembali dari isi hikayat. Yang keempat, kita juga akan belajar bagaimana membandingkan nilai-nilai dan juga kebahasaan dari teks hikayat dan juga cerpen. Yang kelima, yaitu kita bisa melakukan penyusunan hikayat menjadi bentuk sebuah cerpen. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Semoga kalian tetap semangat belajar ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung kepada ibu ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap di rumah supaya pandemi ini cepat berakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.